Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Acara bimbingan teknis sumber daya lahan pertanian dengan judul Teknologi Urban Farming dimulai. Yang terhormat, Kepala Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian. Yang kami hormati, narasumber, Dr. Asep Nugraha, Moderator, Profesor Dr. Sukarman MS, Koordinator Substansi Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian, serta Bapak dan Ibu yang berkesempatan hadir di acara ini. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya hingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara BIMTEK online ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi ini dengan susunan sebagai berikut. Pengantar dari Kepala BBSDLP yang diwakili oleh Koordinator Substansi Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian. Pembacaan riwayat hidup narasumber. Pemaparan materi, diskusi, penutupan dan foto bersama. Acara selanjutnya, pengantar dari Koordinator Substansi Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian oleh Dr. Asmarhansyah MSc. Kepada Bapak Dr. Asmarhansyah MSc, disilahkan. Terima kasih Mbak Eza. Suara saya terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, selamatan baru dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti BIMTEK. Ini adalah BIMTEK online yang pertama di tahun 2022 yang kita selenggarakan. Tahun lalu kita juga sudah menyelenggarakan serial BIMTEK online dan hari ini kita mulai lagi untuk tahun 2022. Karena Bapak Ibu sekalian banyak sekali rekomendasi teknologi, produk-produk yang dihasilkan oleh sistem informasi yang dihasilkan oleh lingkup BBSDLP yang perlu kita diseminasikan ke para pengguna. Dan juga banyak juga permintaan dari para pengguna terkait dengan topik-topik tertentu untuk BIMTEK. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih partisipasinya pada para peserta untuk BIMTEK hari ini. Dan pada sesi ini BIMTEK online mengambil tema terkait teknologi urban farming. Narsum kita pada hari ini adalah Pak Dr. Asep Nugraha dan akan dimoderatori oleh Profesor Sukarman. Keduanya merupakan peneliti senior di BBSDLP. Terima kasih Pak Asep dan Pak Prof atas kesediaannya. Bapak Ibu sekalian, mendiskusikan urban sangat menarik sebenarnya ya. Karena kalau dari kata kuncinya urban farming itu kita tidak akan lepas dari perkotaan, kemudian keterbatasan lahan, dan juga bagaimana lahan tersebut menjadi produktif. Bahkan World Bank atau FAO ya pernah menyampaikan bahwa urban farming ini sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan di perkotaan. Selain itu dia melalui urban farming ini
mampu memperpendek proses distribusi pangan. Jadi konsumen itu langsung mendapatkan produk yang diinginkan dari lahannya sendiri. Jadi tidak perlu ke pihak-pihak lain atau ke pasar gitu ya. Kemudian juga dengan urban farming ini kita juga bisa mengurangi harga jualnya ya. Jadi kalau di pasar mungkin harga jual akan sedikit berbeda dengan apa yang kita produksi sendiri. Dan tentu ini juga akan mengurangi pengeluaran tingkat rumah tangga. Dan yang jauh lebih penting dari itu adalah kita menjamin terkait kualitas produk yang kita hasilkan. Karena melalui urban farming ini kita bisa mengontrol semua apa yang menjadi input kegiatan urban farming, mulai dari airnya, nutrisi, kemudian dari cahaya. Bapak Ibu sekalian, Kementan juga sebenarnya sangat concern terkait urban farming ini. Ini terbukti beberapa saat yang lalu Pak Menteri juga meluncurkan urban farming milenial di mana di Sulawesi Selatan kalau tidak salah, dan di beberapa lokasi lainnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan kenapa urban farming milenial, ini tentu dalam rangka juga untuk menggait generasi muda pertanian yang gandrung terkait dengan IT segala macam itu ya, sehingga urban farming milenial itu menjadi hal yang menarik juga untuk kita cermati. Bapak Ibu peserta, pada sesi ini nanti narsum akan bercerita banyak terkait dengan urban farming, mulai dari jenis-jenisnya, nutrisi, cahaya, dan air yang seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga ada produk olahan yang dibuat oleh narasumber, yaitu khusus gitu ya, dan itu merupakan inovasi yang tidak hanya tergantung daya, tapi bagaimana pengolahannya tersebut. Di Malaysia. Sekarang posisinya ada sana, tapi dia tidak melapor. Apakah dia akan ganti dokumennya, kan bisa jadi. Bocor ini ada yang bisa di off dulu ya. Saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, nanti pada saatnya Bapak Ibu sekalian bisa berinteraksi secara langsung dengan narasumber Pak Dr. Asep Nugraha. Beliau sangat mumpuni di bidang ini dan punya pengalaman banyak terkait dengan urban farming, dan beliau juga mengelola beberapa urban farming di wilayah perkantoran. Bagi background beliau terkait dengan nutrisi itu tidak kita ragukan lagi itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti bisa berinteraksi secara langsung dengan Pak Dr. Asep Nugraha. Nanti beliau juga akan menyampaikan pengalaman, mungkin juga ada tips atau tantangan-tantangan tertentu dalam pengelolaan urban farming ini. Nanti silakan saja berinteraksi secara langsung. Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap setelah dilaksanakannya BIMTEK online ini, Bapak Ibu mampu mengimplementasikan pengetahuan dan pengalaman terkait urban farming di lokasi masing-masing. Itu sebenarnya yang lebih penting gitu ya. Dan kami atas nama BSDLP mengucapkan selamat menyelenggarakan BIMTEK online. Semoga kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat terkait dengan urban farming dan seputarnya gitu ya. Dan tidak lupa kepada panitia, saya ucapkan terima kasih atas upaya dalam penyelenggaraan BIMTEK ini. Dan Bapak Ibu sekalian, karena ini BIMTEK yang pertama, tentu kita akan menyelenggarakan BIMTEK lainnya di masa yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada BIMTEK berikutnya, Bapak Ibu sekalian.
Demikian Bapak Ibu, Mbak Eza, sambutan dari saya, dan saya Aris saya ucapkan terima kasih. Apabila ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan saya Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Asmar Hansyah MSc. Acara selanjutnya yaitu pembacaan riwayat hidup narasumber dan pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator kita, Profesor Dr. Sukarman MS. Kepada Bapak Profesor Dr. Sukarman MS, disilahkan. Terima kasih Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta BIMTEK di seluruh Indonesia yang berkenan hadir pada pagi ini, dan topik BIMTEK pada hari ini adalah cukup menarik, yaitu mengenai teknologi urban farming, dan yang akan membawakannya itu adalah Dr. Asep Nugraha Ardiwinata MSI. Nah, Pak Asep ini sudah mempersiapkan bahan BIMTEK-nya dengan tim, yaitu yang dikenal dengan nama LTH. Tapi LTH ini tidak ada hubungannya dengan kepala BRIN. Jadi yang sekarang lagi ngetren gitu. Tapi LTH ini adalah terdiri dari Lady, Tulus, dan Hafiz. Nah, itu mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Baiklah, akan saya sampaikan mengenai kurikulum vitae atau riwayat hidup Dr. Asep Nugraha Ardiwinata. Pak Asep ini lahir di Bogor tanggal 2 Maret 1961, statusnya menikah dengan 2 orang putri, dan sekarang bekerja di Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan di Jalan Tentara Pelajar nomor 12 di Cimanggu, Bogor, Jawa Barat. Jabatannya beliau adalah sebagai peneliti ahli media dengan pangkat atau golongan pembina utama muda atau 4C. Dan rumahnya adalah di Perumahan Indah Laladon di Ciomas di Bogor, Jawa Barat. Nah, kemudian pendidikan formal, pendidikan terakhir S3 yang lulus pada tahun 2004 itu dari Universitas Indonesia, UI yang di Depok, pada bidang keahlian kimia. Demikian juga S2-nya sama dari Universitas Indonesia, dan sarjana mudanya dari Akademi Kimia Analisis di Bogor, kemudian sarjana itu kimia itu dari Universitas Nusa Bangsa di Bogor, lulus pada tahun 1996. Nah, Pak Asep ini sudah banyak melalang buana melakukan atau mendapatkan latihan, baik latihan jabatan, kejuruan, kursus, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, termasuk juga pernah ke Cina pada tahun 1999. Kemudian pengalaman pekerjaan Dr. Asep ini pada tahun 1985 sampai 1995 itu sebagai peneliti pada kelompok peneliti entomologi Balai Penelitian Tanaman Pangan atau Balingtan di Bogor. Nah, tetapi kemudian pada tahun 2005 beralih atau pindah karena kantornya juga pindah menjadi peneliti pada kelompok peneliti biokimia, dan juga merangkap sebagai kepala lab biokimia atau kimia BB Biogen, dan tahun 2006 itu menjadi peneliti media pada Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, Badan Litbang Pertanian. Juga Pak Asep ini merangkap sebagai manajer mutu pada lab di Balingtan. Dan sejak tahun 2013 juga sebagai peneliti pada Balai Penelitian Lingkungan Pertanian sampai sekarang, dan sekarang ini tidak lagi di Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, tapi sudah pindah ke Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian. Pengalaman jabatan strukturalnya pada tahun 2006 sampai 2009 pernah menjabat Kasub
TU merangkap sebagai peneliti muda pada Balai Penelitian Lingkungan Pertanian di Pati, Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2013 pernah menjadi Kepala Bidang Program dan Evaluasi di Pustaka. Dan pada tahun 2016 sampai 2018 Kepala Balai Penelitian Lingkungan Pertanian di Jakanan, Pati, Jawa Tengah. Pengalaman sebagai profesional di dalam negeri ataupun di luar negeri pernah Pak Asep sampai sekarang dari tahun 2003 itu sebagai asesor Kepala Lab Uji Komite Akreditasi Nasional atau KAN, kemudian juga salah satunya adalah juga sebagai tenaga ahli standarisasi BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Pengalaman di profesional di luar negerinya juga cukup banyak dari daftarnya. Kemudian Pak Asep juga aktif sebagai di organisasi profesi, yaitu di Himpenindo atau Himpunan Peneliti Indonesia yang sekarang sudah berubah menjadi Perhimpunan Prekayasa Indonesia, PTALI, yaitu Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan, ABI, Asosiasi Biochar Indonesia, dan HKI atau Himpunan Kimia Indonesia. Pak Asep juga sudah berhasil mempatenkan paling tidak ada 11 daftar paten yang sudah dihasilkan oleh Pak Dr. Asep Nugraha. Juga ada penghargaan, setidaknya ada 3 dari Menteri Pertanian sebagai peneliti berprestasi, kemudian Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia, dan tahun 2021 itu dari Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia PTALI dalam rangka hari ini sebagai pelindung bumi. Nah, itu 5 publikasi baik yang dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Nah, itu riwayat singkat Pak Asep Nugraha Ardiwinata. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para peserta BIMTEK, saya kira mungkin saya tidak akan berpanjang lebar lagi, karena sangat ditunggu saya kira apa yang akan dipaparkan oleh Pak Dr. Asep Nugraha bersama LTH-nya. Nah, oleh karena itu, saya persilahkan Pak Asep untuk memulai pemaparan BIMTEK mengenai teknologi urban farming. Saya persilahkan Pak Asep. Pada kesempatan ini saya menyajikan daftar menu, ada 12 menu. Dari mulai pengertian urban farming, jenis-jenis urban farming, perkembangan urban farming di Jabar, identifikasi lahan urban farming, kemudian memulai dunia urban farming, profil tanaman urban farming dari berat dan tingginya, kemudian mengenai level cahaya matahari untuk urban farming, kemudian analisis kualitas air, kemudian modal awal untuk masuk ke dunia urban farming. Terakhir adalah, nanti bayangkan saja jusnya, tapi saya sudah merasakan sangat unik sekali. Baik, wah ini mulai lagi gangguannya. Oke. Bapak Ibu sekalian, urban farming itu pengertiannya adalah kata kuncinya pertanian di perkotaan atau di kota-kota besar dengan mensiasati Bapak nggak bisa ini. Dari Kak Arif kan ya? Bukan ininya juga. Jadi saya ulangi bahwa urban farming adalah sistem pertanian di perkotaan atau kota-kota besar untuk mensiasati
keterbatasan lahan dengan memanfaatkan lahan-lahan sempit, lahan terlantar, sehingga nanti ujungnya adalah produktif dan enak dipandang. Lanjut. Sini ya, nggak muncul. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, jenis-jenis teknologi urban farming itu ada 4, yaitu vertikultur, kedua aquaponik, ketiga wall gardening, keempat hidroponik. Kemudian hidroponik sendiri itu terdiri dari sistem sumbu atau wick system, kemudian rakit apung, kemudian NFT, DFT, kemudian Dutch bucket. Selanjutnya, tentang vertikultur. Vertikultur adalah teknik budidaya secara vertikal atau disebut dengan sistem vertikultur. Merupakan salah satu strategi untuk mensiasati keterbatasan lahan, terutama dalam rumah tangga. Vertikultur ini sangat sesuai dengan sayuran. Untuk sayuran seperti bayam, kangkung, kucai, sawi, selada, kenikir, seledri, dan sayuran daun lainnya. Nah, kemudian selanjutnya jenis aquaponik ya. Aquaponik ini adalah gabungan budidaya ikan, udang, dan siput dalam satu lingkungan simbiosis dengan sayuran. Kemudian urban farming berikutnya adalah wall gardening, yaitu sistem budidaya di pagar, pagar kantor, pagar rumah, ya, dengan cara vertikal. Bedanya sistem ini adalah memanfaatkan tembok atau dinding sebagai tempat untuk menempatkan modul pertanaman. Model ini sangat populer untuk tanaman hias dan bahkan sudah banyak dijumpai di gedung-gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan. Kemudian adalah hidroponik sistem sumbu. Ini merupakan sistem hidroponik yang paling sederhana karena sistem ini tidak perlu menggunakan instalasi dan listrik. Sistem sumbu dapat menggunakan bahan bekas seperti jerigen, botol, kotak styrofoam, dan lain-lain. Sistem sumbu menggunakan gaya kapilaritas dengan kain flanel untuk membantu nutrisi diserap ke akar tanaman. Selanjutnya ada namanya hidroponik rakit apung, yaitu menggunakan styrofoam ditempatkan di kolam, ya, sehingga nanti kita tidak perlu lagi sirkulasi air, cukup dengan menambah aerator. Itu perbedaannya. Selanjutnya, hidroponik NFT. NFT ini adalah nutrient film teknik, adalah sistem hidroponik yang menggunakan sirkulasi nutrisi dengan aliran nutrisi yang tipis, ya. Makanya disebut film. Gitu. Selanjutnya ada DFT, Deep Flow Technique, sama dengan sistem NFT. Bedanya adalah sirkulasi air dan nutrisi itu dengan genangan. Genangannya adalah 4-5 cm. Gitu. Selanjutnya terakhir ini adalah sistem Dutch bucket, lebih sering digunakan untuk budidaya jenis buah, melon atau cabai, paprika, tomat. Ini dengan pengairannya sistem tetesan air, ya. Itu bedanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagaimana kita melihat di daerah Jawa Barat implementasi dari urban farming. Ternyata di Lembang, Bandung ini ada yang sudah memanfaatkan urban farming,
itu selama 10 tahun. Jadi mereka tidak lagi menyentuh tanah, tapi mereka cukup dengan menggunakan Kamu sejam sekian dalam budidaya pertanian. Bahkan dalam implementasinya mereka sudah menggunakan sistem kontrol otomatis sehingga irigasi serta kondisi dari greenhouse-nya itu dikendalikan dengan HP petani tersebut, gitu. Nah, itu di sebelah kanan terlihat dengan HP beliau sudah bisa mengatur kelembaban dari greenhouse-nya. Greenhouse-nya juga sederhana, ya. Jadi tidak sophisticated yang kita bayangkan dengan rangka yang seperti rangka baja ringan gitu. Dia cukup dengan bambu, demikian juga meja untuk pertaniannya, budidayanya itu dengan bambu semuanya. Sehingga mungkin dari aspek ekonomisnya lebih murah, ya. Nah, yang di tengah itu saya berkesempatan melihat ada ruang kontrolnya untuk memonitor bagaimana irigasi itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Itu tempatnya di Cisarua, Lembang. Ya, sama lokasinya itu nama Cisarua, tapi bukan di Bogor, ya, gitu. Di Lembang. Ini namanya Pak Diki. Nanti kalau Bapak Ibu berkesempatan ke Lembang, itu coba mampir. Ternyata beliau adalah petani yang sudah 10 tahun menggeluti berbagai budidaya pertanian dengan sistem yang sudah maju, gitu ya. Lanjut. Nah, ini kemudian saya juga melihat di ujung sebelah barat, yaitu Pandeglang. Ternyata di sana juga masyarakatnya sudah menerapkan urban farming, terutama di garasinya, ya, sehingga space garasinya itu bisa menghasilkan sayuran, ya, sehingga tidak perlu lagi ke pasar, jadi cukup dipenuhi di rumahnya. Gitu. Nah, ini di desa di Kecamatan Majasari, Desa Saruni, ya, Pandeglang, Banten. Nah, kemudian nanti lanjut ada di daerah Cirebon, ya. Di Cirebon ini malah cukup mengagetkan saya karena di sana upaya penerapan urban farming-nya sudah ke taraf kerjasama dengan pemerintah daerah sehingga menjadi destinasi pemerintah daerah. Ya. Nah, ini lahannya adalah lahan yang tadinya terlantar di belakang rumah, jadi semak belukar, sehingga dia manfaatkan menjadi pertanian urban farming, dan tiap hari tidak terus-menerus ada kunjungan dari masyarakat. Dia sistemnya ada yang vertikultur dan rakit apu. Nah, yang sebelah kanan itu adalah rakit apu. Ini namanya Raffi. Raffi itu bukan Raffi Ahmad, ya. Raffi Cirebon. Dia adalah lulusan IPB. Begitu lulus, dia langsung bergelut dengan usaha urban farming. Lanjut. Nah, ini kalau kita buka Google, untuk di Cirebon ini bisa ditemukan Gria Hidroponik Cirebon. Jadi kalau misalnya nanti ke Cirebon, coba mampir di sana ada destinasi urban farming di daerah di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, itu tadi di Jawa Barat. Sekarang bagaimana di kantor kami, ya? Di kantor kami ada
potensi lahan yang untuk urban farming. Saya melihat di kami ini ada greenhouse yang nggak dengar. sudah lama terlantar, Itu semua sehingga ada itu. saya Proyeknya itu kan ada itu. manfaatkan untuk urban farming ini. Lanjut, ada juga ini lingkungan yang terlihat kumuh, yang tidak enak dipandang, sehingga ini juga menjadi objek kami untuk urban farming. Selanjutnya ada satu lagi, yaitu ini rooftop atau teras di atas gedung peneliti BBSTL yang kondisinya seperti ini tidak termanfaatkan. Jadi nanti akan kita sulap menjadi produktif. Ada satu lagi, tapi saya tidak berani lanjut. Nah ini adalah lahan gardu listrik yang sebetulnya bisa dimanfaatkan, tapi saya harus dengan PLN ya urusannya. Jadi saya belum sampai ke sini. Mungkin nanti ke depan mungkin. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi greenhouse yang terlantar tadi, akhirnya saya menjadi objek urban farming. Kita perbaiki, kita kasih atap plastik UV tentunya. Plastik UV ini bisa mempunyai ketahanan sekitar 3 tahun minimal katanya, tapi bisa mencapai 5 tahun katanya. Nah, kemudian saya untuk greenhouse ini menerapkan sistem NFT, ya, nutrien, ya, film teknik. Ya. Dengan cirinya NFT itu adalah miring, ya. Itunya apa? Tempat talang untuk tanamannya. Ini menggunakan guli, tidak menggunakan apa namanya paralon ya. Ini menggunakan guli. Kemudian lanjut. Nah, tadi yang lingkungan yang kumuh kami sulap menjadi ini, ya. Gimana kira-kira kalau seperti ini? Enak ya, dilihatnya juga seger ya. Iya, Pak. Bisa ngopi di situ tuh di. Nah, lanjut. Nah, yang di teras tadi kita buat ini, buat untuk hidroponik vertikal dan horizontal. Nah, itu yang prinsip dari urban farming. Lahan-lahan yang tadinya terus atau terlantar menjadi sekarang mudah-mudahan produktif. Nah, sekarang bagaimana untuk mencapai itu? Lanjut. Nah, untuk mencapai masuk ke dunia urban farming, kita harus punya peralatan-peralatan. Yang pertama adalah pompa air, paralon atau guli, ya. Kemudian netpot, media tanam, yang istilah di urban farming itu busa rock wool, kemudian bor pembolong, kemudian alat pemanas, hot gun, media nutrisi, benih tentunya, air, sumber listrik, styrofoam, dan gergaji. Ya. Gergaji ini untuk memotong paralon atau guli. Ya. Bentar, sebelum. Nah, kalau dilihat dari harganya, ini harganya tentu tidak terlalu mahal ya, bisa terjangkau untuk membeli peralatan ini. Baik, lanjut. Nah, bagaimana bentuk peralatan tersebut? Nah, kalau guli bentuknya trapesium, talang guli ya, itu bentuknya. Kemudian sebelah kiri paralon. Kemudian kita juga perlu bor pembolong. Jadi paralon bolong-bolong itu pakai alat bor, ya, bornya khusus. Kemudian ada rock wall, netpot, hot gun, dan pompa air. Nah, inilah peralatan-peralatan tempur untuk ke dunia urban farming. Lanjut. Nah, untuk netpot itu ada berbagai ukuran, tergantung selera kita. Ya. Ada yang kecil, yang 5 cm, ada yang sampai 10 cm.
Kemudian netpot ini harus dilengkapi dengan kain flanel. Fungsinya adalah untuk menyerap air dari talang airnya. Lanjut. Nah, tentu kita dalam urban farming perlu benih ya. Ada beberapa benih. Benih ini bisa didapatkan di toko tani dan di online juga ada ya. Kemudian juga kita perlu rock wool sebagai media tumbuhnya. Lanjut. Nah, ini jenis tanaman yang bisa dikembangkan di daerah Bogor. Tentu kan pertanyaannya, Bogor kan panas, Pak. Kenapa kok bisa sayuran? Nah, justru ternyata di daerah panas itu tanaman sayuran butuh cahaya matahari yang sebanyak-banyaknya. Jadi malah cocok di daerah panas sebetulnya. Untuk beberapa jenis sayuran seperti pakcoy, bayam merah, kangkung, selada merah. Lanjut. Nah, bagaimana memilih bibit yang baik? Jadi kalau tadi benih, beda ya antara benih dan bibit. Kadang-kadang kita begini, saya ingin cepat Pak untuk mendapatkan hasilnya. Dan kita bisa mulai dari bibit, ya. Jadi kita, tapi harus hati-hati dari pemilihan bibit ini. Jadi memilih bibit secara tanaman secara vegetatif memiliki keuntungan lebih baik. Ya. Hanya saja cenderung lebih cepat berubah daripada benih. Ya. Nah ini tentu pertama-tama harus dilihat kondisi daun tanamannya. Bibit tanaman yang baik itu memiliki daun yang berwarna cerah, baik yang merah maupun yang hijau. Nah, kemudian lihat batangnya. Kalau batangnya kokoh, itu akan besar sesuai dengan rimbunnya daun. Kemudian juga lihat jamur. Kalau ada jamur itu kurang baik. Kemudian akar yang baik adalah akar serabut yang banyak, kemudian tidak berbau busuk, tidak basah, dan tidak berjamur. Nah, itu tips untuk memilih bibit yang baik. Lanjut. Nah, ini kalau kita punya bibit, ya, atau benih, ini ada cara atau tips untuk menaruh di rock wool. Sebetulnya bisa pakai tangan langsung, tidak menggunakan spuit atau jarum, tapi lebih baik pakai spuit agar kadang di tangan kita ada kotoran ya. Jadi lebih baik pakai spuit kalau ada ya. Nah itu kita masukkan ke dalam rock wool yang sudah kita lubangi gitu ya. Taruh di rock wool itu akan tumbuh seperti ini nantinya. Ya. Pertanyaannya kapan benih ini dipindahkan ke talang guli atau talang paralon? Itu ada waktunya ya. Umurnya umur 2 minggu, atau kalau kita lihat jumlah daun, itu kita lihat kalau jumlah daunnya sudah 4 daun, itu cirinya sudah bisa dipindahkan ke guli atau paralon. Lanjut. Nah, Bapak Ibu tadi melihat ada yang vertikal, hidroponik yang vertikal. Gimana sih cara membuat bolongnya? Apakah dibor? Tidak ya, tidak dibor. Untuk membuat lubangnya itu cukup pakai alat gergaji dan botol. Ya. Nah, hanya dibantu dengan alat pemanas, hot gun. Pertama kita gergaji dulu, pakai gergaji besi itu, ya. Kemudian panjangnya kira-kira 15 cm, kemudian kita panaskan, setelah itu disogok pakai botol, ya. Jadi tidak dibor ya, tidak. Nah itu cara membuat vertikultur atau hidroponik vertikal, atau namanya juga bisa hidroponik tower. Lanjut.
Nah, ini yang disebut vertikultur ya. Jadi dia menjulang ke atas. Gitu. Kemudian kalau kita tempatkan di teras, di atap, ya, itu tentunya anginnya kan besar. Nah, ini perlu di bawah alasnya itu diberi pemberat, gitu, atau dudukan, ya. Nah, dudukannya itu bisa terbuat dari baja ringan, gitu. Nah, inilah bentuk dari vertikultur. Lanjut. Nah, ini kalau sudah kita isi dengan tanaman, bentuknya seperti ini. Nah, untuk yang vertikultur, kalau kita bandingkan dengan yang horizontal, itu berbedanya hampir 10 lubang. Ya, hampir 10 lubang. Bahkan kalau yang vertikultur minimal 32 lubang gitu. Kalau yang horizontal itu maksimum cuma 24 lubang kemampuannya. Gitu ya. Jadi untuk yang vertikal itu jumlah lubangnya lebih banyak. Lanjut. Nah, ini bagaimana cara membuat yang horizontal. Yang horizontal ini perlu dudukan ya. Kita buat dari besi yang kalau yang bagus itu yang anti tahan karat ya. Gitu. Nah, kalau ini nanti dilubanginnya pakai bor ya. Jadi ada mata bor khusus itu jarak 10 atau 15 cm kita lubangi. Lanjut. Nah, ini yang di greenhouse saya tadi singgung bahwa kita gunakan sistem nutrien film teknik ya. Saya membuat ada sekitar 8 meja. Ya. Ada 8 meja, masing-masing ada 8 guli. Lanjut. Nah, sekarang kita membahas tentang nutrisi, karena urban farming ini tidak terlepas dari nutrisi. Nutrisi adalah pupuk yang sering kita gunakan dalam bertanam dengan sistem hidroponik. Nutrisi pada umumnya mengandung unsur hara, makro, dan mikro. Di pasar itu dikenalnya dengan AB mix ya. Ada jenis A, ada jenis B, kemudian digabung. Ada yang bentuk cair, ada yang padat. Lanjut. Nah, ini yang padat bentuknya seperti ini, kemudian kalau yang cair ada dalam bentuk botol. Lanjut. Nah, kapan nutrisi tersebut diberikan? Nah, diberikan itu pada umur 1-6 hari setelah pindah tanam atau hari setelah semai 12-14 itu diberikan dengan konsentrasi 300 sampai 500 ppm. Ya. Kemudian seminggu kemudian itu kita naikkan konsentrasinya menjadi antara 800 sampai 1000 ppm. Kemudian menjelang panen itu berumur 35 hari setelah semai, konsentrasinya adalah 1400 ppm. Nah, selain konsentrasi ini juga harus diperhatikan pH airnya, harus dikontrol. Lanjut. Nah, ini berbagai macam tempat nutrisi ya. Sebelah kiri ada yang di permukaan, kemudian di tengah itu ditanam. Kemudian kalau yang sebelah kanan itu air baku dengan menggunakan tower. Lanjut. Nah, ini adalah tabel kebutuhan nutrisi sayuran hidroponik dari berbagai tanaman ya. pH-nya, nutrisinya, konsentrasi, kemudian waktu panennya ya. Kemudian ada tingkatan kebutuhan nutrisi hari setelah tanam ya.
Jadi ini yang menjadi acuannya. Gitu. Tiap jenis tanaman berbeda-beda ya, gitu ya. Masa panen maupun konsentrasinya. Lanjut. Nah, ini adalah cara menyiapkan nutrisi atau formula. Ada 6 tahapan. 1, siapkan formulanya A dan B, kemudian siapkan embernya yang berkapasitas 5 liter. Kemudian tuangkan masing-masing ya ke dalam 5 liter air. Gitu ya. Kemudian setelah itu mulai dicampur, ya, campur. Kemudian setelah dicampur, larutan sudah siap untuk digunakan pada tanaman. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah profil panen di BBSDL kemarin. Tanamannya subur sekali ya. Ini kebetulan Ibu KBB berkesempatan panen di greenhouse. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu untuk bayam merah seperti ini ya, cerah sekali, kangkung, kemudian pakcoy. Ya. Lanjut. Dan ini di rooftop, ya, di rooftop di teras gedung peneliti yang tadi kelihatan kumuh, sekarang menghasilkan sesuatu ya. Gitu. Lanjut. Nah, ini di teras sebelah timur. Nah, seperti itu yang vertikalnya ya. Di sini ada bayam merah, kangkung, pakcoy, pagoda. Ya. Lanjut. Nah, ini juga ini di teras, masih di teras timur dan teras barat. Nah, ini adalah karyawan-karyawan BBSDL panen ya. Ada yang menarik dari panen ini, ternyata mereka lebih banyak memilih yang merah ya. Nah, yang hijaunya berapa orang itu? 1 ya? 2 ya. Nah, kenapa ini? Nah, saya coba telisik ya nanti ya. Lanjut. Nah, ternyata ya bayam merah itu ya ini memiliki ada sesuatu ya di sini nanti. Itu kalau saya bandingkan dengan hasil panen ini di acuan ya di Google, itu memiliki tinggi 20 cm, kemudian waktu panen 30 hari. Ya. Sementara yang di hasil kita itu tingginya 40 cm, jadi 2 kali lipatnya, kemudian masa panennya 20 hari. Jadi waktu panen lebih cepat. Ya. Kemudian banyak diminati. Setelah saya coba telusur bahwa bayam merah itu mempunyai kandungan nutrisi yang sangat lengkap dan yang menariknya adalah ada antosianin, ya, kandungan antosianin yang menjadi warna merah itu ternyata memiliki kandungan antioksidan. Antioksidan itu yang mempunyai khasiat untuk mencegah kanker. Ya. Nah itu Bapak Ibu terkait bayam merah. Lanjut. Nah ini pengukuran tinggi tanaman ya. Jadi dari data, lanjut. Dari data yang diperoleh ternyata komoditas hasil urban farming itu mempunyai berat dan tinggi lebih dari yang konvensional, Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Nah, ini yang di teras juga demikian mempunyai profil berat dan tinggi yang sangat baik ya. Lanjut. Ini masih di rooftop. Ini di sebelah timur dan barat. Ya. Itu terlihat bahwa memiliki
tinggi dan berat yang melebihi pada umumnya. Lanjut. Nah, mengenai cahaya matahari, Bapak Ibu, itu ada waktu tertentu yang memiliki lux light meternya sangat tinggi, yaitu di teras sebelah timur. Jadi kalau ada gedung, itu sebelah barat itu justru lebih rendah dibandingkan timur. Kemudian yang menarik lagi bahwa cahaya matahari di greenhouse itu lebih rendah kalau di tempat terbuka, hampir 2 kali lipatnya itu. Nah, kemudian hasilnya juga di teras itu lebih berat dan lebih tinggi ininya hasilnya. Lanjut. Nah, kemudian dari analisis kualitas air ini kita bisa melihat bahwa kondisi air yang digunakan baik dari sumur maupun dari air keran itu kondisinya baik, yang sebelah atas itu ya, baik di greenhouse maupun di teras. Kemudian setelah kita jadikan formulasi media, itu kondisi pH-nya juga baik, tergolong baik ya. Kemudian airnya juga ya, itu dari nilai TDS-nya ternyata nilainya di bawah 300 sehingga kondisinya baik sekali. Ya. Jadi pH-nya baik, ini hasilnya yang sebelah bawah. Kemudian TDS, konsentrasinya baik sekali. Kemudian dari tingkat pencemaran juga rendah. Terlihat dari DO-nya itu kurang, maksud saya di atas 5, artinya tingkat pencemarannya rendah. Di atas terlihat bahwa tidak ada yang 5 atau di bawah 5 ya. Berarti tingkat pencemaran rendah. Lanjut. Nah, mungkin Bapak Ibu ingin tahu ya, modal awal untuk di sistem NFT itu berapa sih? Memang untuk NFT ini itu biayanya sekitar 189 juta ya, hampir 200 ya. Yang mahal apa? Yang mahal adalah untuk NFT ini adalah tentu mejanya ya, greenhouse tentunya juga, kemudian talang yang digunakan. Talang guli itu lebih mahal dari paralon. Itu yang harganya mahal. Nah, sekarang bagaimana yang lanjut? Yang hidroponik vertikal. Vertikal modal awalnya hanya 5 juta. Kemudian lanjut, untuk yang horizontal itu tidak jauh berbeda, sekitar 6 juta. 5,6. Nah, itu Bapak Ibu gambaran dari jenis-jenis urban farming dilihat dari modal awal. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu dari produk urban farming ini ternyata tidak selalu kita konsumsi dalam bentuk harus dimasak dulu jadi sayuran. Ternyata kita bisa konsumsi langsung di situ. Hanya kita ada blender ya, dibuat blender, buat jus. Ya. Sehingga dari situ menjadi suatu minuman yang segar dan rasanya unik gitu. Lanjut. Nah, inilah produk ya dari jus sayuran tersebut, fresh juice dari pakcoy atau bayam dan buka BB sama Pak Kabit waktu itu, sekarang koordinator ya, itu mencicipi dari jus ini ya. Dan komennya adalah
wow, segar katanya, unik. Itulah. Nah, ini siapa yang berkreasi ini? Jus ini adalah teman kita Lady, ya, yang mempunyai kreasi minuman dari sayuran ini. Selain segar, katanya tentu sehat, ya. Lanjut. Nah, itulah mungkin bahan dari saya, Bapak Moderator, itu yang bisa mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asep. Tadi sudah menayangkan, memberikan penjelasan sampai menghitung-hitung biaya ya, biaya apakah yang tadi ada yang biayanya relatif rendah, tetapi juga ada yang kalau untuk yang bangunan tadi ya cukup tinggi, saya kira sampai 189 juta lebih tadi. Nah, dan itu tentunya kalau untuk Bapak Ibu yang akan belajar mungkin dari yang kecil-kecil dulu lah, yang sederhana dulu. Ya. Nah, itu karena kalau yang tadi yang 189 itu memang biayanya memang ada yang membiayai gitu ya dari kantor gitu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, kita sampai pada acara tanya jawab. Tanya jawab, Bapak Ibu silakan yang akan bertanya. Nah, tetapi di sini saya melihat sudah atau baru 2 orang ya, baru 2 orang yang bertanya. Yang pertama ada Mas atau Ade ya, Nurfianto Giara Pangidung dari Universitas Brawijaya. Ini Pak Asep. Pertanyaannya, apakah budidaya dalam pot atau polybag atau rice bag termasuk urban farming? Kemudian media tanam apakah bisa tanah digantikan media tanpa tanah atau substrat 100%? Nah, itu pertanyaannya ada 2. Kemudian ada satu lagi tapi tidak menyebutkan namanya, ini hanya anonimus. Saya bingung katanya Pak, prinsip urban farming itu apa gitu. Nah, itu yang pertanyaan yang baru masuk ada 2, tapi saya kira bisa dijawab atau diberi komentar oleh Pak Asep. Saya persilakan Pak Asep. Ya. Dari Pak Nurfianto ya? Ya, Nurfianto Giar Pangidung. Giar, satu 3 nama, satu? Enggak, satu orang. Nurfianto aja lah, dari Nurfianto. Universitas Brawijaya. Brawijaya ya? Ya. Pertanyaannya tadi tentang apakah budidaya dalam pot, polybag atau rainbow termasuk urban farming? Gitu ya? Ya, betul, itu termasuk urban farming. Kemudian apakah media penggantinya itu bisa 100%? Ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi harus di conditioning dulu ya. Itu ada beberapa yang bisa, yang mempunyai ketahanan tumbuhnya baik, itu antara lain bayam dan pakcoy. Untuk yang lainnya itu perlu diadaptasi dulu. Misalkan 70-30 gitu ya. Itu baru nanti 100% gitu. Itu untuk Pak Nurfianto. Jadi sekali lagi yang polybag ataupun wadah ataupun apa yang digunakan itu termasuk Dutch bucket ya. Tapi irigasinya sistem irigasi tetes gitu ya. Itu untuk Nurfianto. Kemudian yang bingung siapa tadi Pak? Dia tidak menyebutkan, anonimus saja. Oh, ya. Yang masih Jadi bingung. saya bingung Pak, prinsip urban farming itu apa? Gitu. Ya. Prinsip urban farming itu adalah kita menerapkan pertanian di lahan-lahan yang sempit, terlantar, kemudian juga tidur, kalau ada istilah lainnya itu. Nah, itu kita manfaatkan menjadi produktif.
Nah, tanpa harus menggunakan media tanah, cukup media air. Gitu. Apa yang ada, misalnya kita nggak punya lahan tanah kan, nah itu kita bisa menggunakan air saja. Gitu. Ya. Itu prinsipnya ya. Nah, itu kemudian ada pertanyaan yang sudah mulai banyak masuk, Pak. Pertanyaannya dari Doni ya, Doni. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Di antara jenis-jenis teknologi urban farming, sistem apa yang terbaik digunakan? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah nutrisi selain AB Mix yang dapat digunakan? Apakah pada NFT harus di greenhouse? Ya. Nah, itu mungkin satu-satu sajalah, Pak Asep. Ya. Ininya pertanyaannya langsung sajalah. Jenis teknologi urban farming mana yang terbaik? Kita kalau melihat dari, kan ada faktor anggaran ya, kemudian luasan lahan yang digunakan, dua itu akan menuju ke teknologi yang sesuai adalah yang vertikal atau vertikultur, ya. Itu yang terbaik. Terbaiknya apa? Satu tadi, lahannya dengan vertikultur itu hanya 1 meter kali 1 meter saja sudah cukup, gitu. Bahkan kurang, karena vertikal kan gitu. Nah, kemudian dari jumlah tanamannya, sistem vertikal itu, vertikultur itu lebih banyak dari yang horizontal. Ya. Tentunya dengan jumlah lubang yang banyak, tentu produktivitasnya lebih tinggi. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, apakah NFT harus di greenhouse? NFT tidak harus di greenhouse, itu karena ada greenhouse yang terlantar, itu dimanfaatkan. Tapi bisa juga tidak harus di greenhouse, gitu, pakai screen net aja udah cukup gitu. Kemudian tadi AB Mix ya? Pertanyaannya? Ya, adakah nutrisi selain AB Mix yang dapat digunakan? Ada, selain AB Mix. Kita di sini menggunakan NPK. Juga hasilnya malah bagus gitu. NPK juga bisa. Kita sudah coba. Ya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya ini yang atau namanya Mbak Sasa atau Ibu Sasa ya. Oh iya. Pertanyaan dari mana ya itu? Tidak ada ininya, Pak. Hanya disebutkan namanya Sasa gitu ya. Rasanya pernah dengar. Nggak tahu Sasa yang mana. Tapi pertanyaannya begini, yang pertama, bagaimana tips agar berhasil sampai panen? Oh, iya. Yang kedua, bagaimana pemasarannya? Apakah ada info atau link terkait dengan hal tersebut? Nah, rupanya iya, memang kalau kita mau berbisnis, sesuatu produk tentu yang harus kita cari itu adalah mengenai pemasarannya. Jangan sampai kita memproduksi tapi tidak bisa dipasarkan, itu juga repot juga. Nah, silakan Pak, jadi bagaimana tips agar berhasil sampai panen, kemudian mengenai info atau link tentang pemasaran. Ya, untuk tips untuk sampai panen begini ya. Yang pertama tadi tahapan harus diikuti, ya. Tahapan-tahapan dari urban farming tersebut. Kemudian tahapannya itu antara lain di situ ada faktor air. Faktor air kita kalau menggunakan NFT, nutrition film teknik, itu harus dijaga distribusi airnya jangan sampai terganggu, karena NFT ini menggunakan pompa menggunakan listriknya jangan dipastikan jangan sampai
mati. Kalau perlu pakai generator, genset gitu. Nah, kalau DFT itu dia tidak menggunakan pompa, ya. Dia tergenang saja gitu, statis. Demikian juga rakit apung gitu. Dia hanya perlu aerator. Nah, itu tips-tipsnya yang harus dijaga gitu ya. Kemudian nutrisinya harus diperhatikan. Ada level-level nutrisi yang harus diberikan sesuai umur tanamannya gitu. Nah, bagaimana supaya dia hasilnya rimbun? Nah, itu konsentrasinya dipastikan harus optimal gitu. Harus dicapai di atas 1000 ppm ya. Nah, itu tentu kalau tidak punya sistem kontrol otomatis, kita punya namanya TDS. Itu. Sekarang ini tidak lagi menggunakan TDS, tapi pakai EC, Electrical conductivity. Electric conductivity ya. Nah, itu bisa pakai itu juga. Itu cek dengan itu. Kemudian tips berikutnya adalah bila mana memasuki masa panen itu jangan lewat masa panen. Usahakan tepat. Itu tadi ada daftarnya ya. Kapan waktu panennya gitu. Oh, selain konsentrasi juga pH harus dijaga itu. Karena apa? Kualitas air sangat berpengaruh. Kualitas air. Jadi sebelum masuk dunia urban farming, cek dulu kualitas air. Yang saya lakukan waktu itu. Jadi saya cek air sumurnya bagus atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian insya Allah kalau itu diikuti, hasil panennya akan bagus ya. Nah, nanti pada saat panen kita ada komen dari yang pengguna, oh ternyata produknya itu bisa tahan sampai 5 hari atau 3 hari. Nah, itu artinya sudah apa yang kita upayakan sudah baik. Ya. Tapi kalau misalnya panen besoknya busuk, nah ini artinya yang disimpan tidak di kulkas ya, gitu. Itu kalau busuk berarti dia kurang bagus. Gitu. Nah, kalau masuk kulkas itu bisa lebih lama lagi. Nah, kemarin ada komen dari pengguna bahwa saya bawa ke rumah yang biasanya 2 hari udah layu Pak, ini masih kuat. UKBB juga gitu. Nah, berarti alhamdulillah gitu. Bahwa produknya sesuai gitu. Nah, satu catatan lagi, kalau sudah ini berdasarkan referensi ya, kalau sudah 2-3 kali panen, harap itu di stop dulu, jangan produksi dulu. Kira-kira itu 1 bulan, nanti baru kita bertanam lagi, karena katanya kalau 3 kali panen, hama akan datang. Itu saja mungkin tips dari saya untuk Ibu Sasa yang jauh tapi dekat. Terus apa lagi ya? Market ya? Ya. Nah, untuk market gini. Karena sayuran ini tergolong komoditas pokok juga, hampir semua orang butuh sayur, dan juga banyak mall atau pasar yang ini kan sayur. Itu tipsnya adalah kita tinggal informasikan ke biasanya ada organisasinya itu. Gitu. Nah, kita tinggal masuk ke situ, siapa yang ngelola untuk deliver ke pasar tersebut. Nah, kita tinggal gabung di situ, karena berdasarkan data itu market masih kurang, ya, market masih kurang.
Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya, untuk market sayur itu peluangnya cukup besar. Gitu. Tinggal nanti kita komunikasi dengan komunitas atau asosiasi sayur di daerah tersebut. Gitu. Itu saja tipsnya. Ya, terima kasih Pak Dr. Asep. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman yang mengikuti acara BIMTEK ini, masih ada beberapa pertanyaan ini yang pertanyaannya saya kira sangat menarik ya, menarik dari mulai masalah masih AB mix, kemudian masalah jus juga, ini masalah jus juga banyak yang menarik. Ini pertama mungkin masih AB mix ini Pak Asep. Jadi gini, dari Mas Febri Cahyo, nah, ini pertanyaannya adalah selain penggunaan AB mix, kira-kira pemberian nutrisi apa yang bisa menggantikan AB mix? Karena AB mix sendiri masih mengandung kimia, artinya mungkin kimia karena masuk pupuk anorganik ya, terutama mungkin kalau untuk menghasilkan sayuran organik. Nah, jadi apa nih pupuknya Pak Asep selain AB mix supaya nanti mungkin produknya itu bisa digolongkan sebagai sayuran organik gitu. Nah, itu. Ya, ini memang pupuknya kimia ya. Hanya ini kan mineral ya. Jadi tidak seperti pupuk pertanian biasa ya. Gitu. Dan terus terang saya untuk yang media pure yang dikatakan organik itu belum kami coba ya. Mungkin ini menjadi catatan kami ya untuk ke depan mencoba hal itu gitu. Saya kira ini suatu ide yang bagus ya. Ke depan kita notifikasi ya, gitu. Catatan tim kami ya. Nah, kemudian ada satu lagi pertanyaan dari Mutaharun. Jadi hidroponik tanpa greenhouse, apa tidak ada pengaruh ke pH larutan? Karena itu kan bisa terkena air hujan gitu Pak Asep. Ya, itu saja mungkin pertanyaannya dari Mutaharun. Mutaharun dari mana ya? Di sini tidak disebutkan Pak Asep. Pak Mutaharun di seberang sana, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Saya awal-awal masuk dunia urban farming, pertanyaannya sama gitu ya. Ini hujan kan pengaruh ini. Jangankan soal greenhouse ya, di teras saja yang terbuka begitu, saya terbuka itu kan hujannya besar sekali apalagi di Bogor. Itu pengaruh kan terhadap konsentrasi. Ternyata setelah saya masuk ke dunia ternyata tidak Pak. Ternyata tidak Pak. Gitu. Jadi kalau menggunakan sistem catatan ya, untuk menggunakan catatan sirkulasi, dia tidak mengaruh. Kecuali kalau sistemnya statis tergenang dia mengaruh. Hanya begini. Yang sirkulasi itu ada pengaruh tapi kecil. Karena apa? Karena setiap waktu kita cek konsentrasinya. Yang penting konsentrasinya kita cek. Konsentrasinya tetap di kisaran yang di dalam tabel itu, kita nggak akan pengaruh. Gitu. Nah, untuk yang sistem DFT tergenang, ini yang perlu kita lebih checkingnya lebih rapat lagi gitu. Jadi kalau suatu tempat ya wadah kena hujan, kan ada yang keluar tuh lebar, ya. Nah itu nanti kita cek konsentrasinya, gitu. Nah nanti kita konsentrasinya sesuaikan lagi, gitu. Gitu aja Pak. Gitu. Ya. Kemudian ada juga ini pertanyaan masih namanya juga anonim, Pak Asep. Ya, pertanyaannya begini. Apakah dalam menggunakan sistem urban farming kita menggunakan pestisida untuk mengatasi hama penyakit? Ya, sama ini ya pertanyaan saya juga waktu saya mulai masuk. Apakah
Kalau pertanian yang konvensional kan sebelum menanam bahkan disemprot dulu ya, itu tempatnya atau tanahnya. Kalau ini tidak perlu. Gitu. Dari awal kita memulai sampai panen itu sama sekali tidak, gitu ya. Bahkan sampai 3 kali panen pun itu hama belum muncul. Gitu. Ya. Gitu. Jadi boleh dikatakan ini produknya bebas ya, bebas pestisida, jadi aman untuk kesehatan kita. Dan kita cek kan, Ya. akhir panen itu kualitas airnya apa mengandung pencemar nggak gitu. Ya. Nah itu ternyata sampai menjelang panen itu indikator pencemar tidak ada, itu rendah. Gitu. Ya, ya. Nah kemudian satu lagi Pak Asep, ini ada pertanyaan begini, saya tertarik bikin jus segarnya. Oh ya. Ya, boleh minta resepnya atau tidak? Nah ini tapi ada juga persyaratan dari saya. Mungkin kalau mau dikasih, tapi namanya jangan anonimus gitu. Yang bertanya nih harus jelas nih. Ya, jadi mungkin untuk resep ini, tapi begini ceritanya, saya termasuk yang sudah merasakan beberapa kali jus. Jadi kita namakan waktu itu, udah kita namakan Verti Jus saja buatan Lady. Bahkan sebetulnya pada Hari Tanah Sedunia ya, itu kita merencanakan dari BBSDL untuk menyediakan jus ini ketika Pak Menteri Pertanian hadir di BBSDL waktu itu. Tetapi setelah kita siapkan rupanya karena beliau waktunya terbatas sehingga tidak sempat mampir ke tempat jusnya Pak Asep atau Lady gitu ya. Nah ini dan hujan juga ya. Iya. Nah, ini untuk resep ini boleh nggak nih? Boleh. Itu bukan rahasia kok. Jadi saya sebutkan langsung ya resepnya. Ya. Kebetulan saya sudah dikasih nih oleh tim LTH ya. Yaitu upload saja Pak resepnya Pak. Katakanlah pakcoy ya. Pakcoy nanti selain pakcoy bahan lainnya adalah air. Air ini bisa divariasi dengan air kelapa, bisa ya. Kemudian selain itu ditambahkan madu ya. Kalau sayurnya berapa banyak gitu ya. Itu adalah paling banyak 5 helai ya. Yang pernah kami coba ya. 3 sampai 5 helai. Kemudian tambah madu 2 sendok ya. 2 sendok makan ya dan teh. Kemudian setelah itu bisa air mineral ya atau air kelapa. Ya. Nah itu nanti di blender. Nah itu disaring ya, disaring kan nanti ada ampasnya. Nah itu nanti airnya udah siap diminum. Gitu. Kalau misal kurang manis, tambahkan madu lagi. Gitu. Tidak menggunakan gula, ya. Gula pasir tidak. Baik, yang mudah-mudahan nanti bisa dicoba. Terus diundang kita ya. Ya, diundang kita boleh juga. Kemudian pertanyaan berikutnya ini pertanyaan masih yang resign juga Pak dari tadi. Oh resign. Oh resign. Oh iya. Pak itu Nazarudin sama Bekti. Iya. Oke, ya selain ini Pak Nazarudin ya dari Pak Nazarudin dari BPTP Sumatera Utara. Silahkan. Baik, kemudian terima kasih Pak Sukarman. Nanti berikutnya. Silakan Baik. Pak Nazarudin. Ya, terima kasih Pak Sukarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Suaranya kurang keras. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas Pak? Ya, silakan Pak.
Ini Pak, tentang hasil panennya kepada Pak Fauzi ya. Saya nanya ini, hasil panennya nanti bagaimana kalau dibandingkan dengan yang ditanam di tanah? Apakah tidak dimungkinkan tercemar oleh bahan kimia sintetik? Karena dia kan melalui air langsung nutrisinya itu Pak. Kalau dibanding dengan tanah untuk kita konsumsi, mana yang lebih baik Pak secara kesehatannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asep. Ya, Langsung saja. Pak Najarudin, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Dan ini memang pertanyaannya untuk rencana saya ke depan juga ini. Untuk fokus di deep research gitu ya. Untuk pendalaman lebih lanjut. Jadi untuk kandungannya, kandungan nutrisinya di antara air dan tanah, saya terus terang belum melakukan penelitian itu, ya. Hanya ada beberapa orang yang kemarin sempat bertemu dengan saya. Mudah-mudahan hadir mungkin ya hari ini, jadi bisa bercerita ya. Katanya untuk hal klorofil itu ternyata klorofil untuk di urban farming itu lebih tinggi. Ya. Nah kemudian kalau saya pribadi menilai apakah tanah dengan air kandungannya lebih tinggi mana, prediksi saya tentu tanah lebih lengkap ya. Tapi tergantung ya tanah mana juga ini. Nah, yang AB mix itu tentu para peneliti sudah mempersiapkan kandungan-kandungannya sesuai apa yang terkandung di tanah juga begitu, Pak Najarudin. Tapi ini perlu di ini lagi ya, perlu cek nantinya. Ya. Ya, saya kira mudah-mudahan bisa menjawab apa tadi yang diberikan atau dijelaskan oleh Pak Dr. Asep. Selanjutnya ini masih ada yang bertanya Pak Bekti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampurasul. Halo Pak. Selamat pagi. Suara saya apakah dengar? Ya, terdengar Pak. Silakan Pak. Ini begini Pak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bisa mengukur ppm dengan pasti? Karena jika nutrisi sudah kena suhu panas, itu ppm-nya otomatis akan naik Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kami diajarin Pak cara buat nutrisi. Diajarin buat nutrisi. Sehingga kita bisa menekan kos dalam pengeluaran. Tapi tadi sempat disebutkan oleh Bapak ya. Tadi Bapak buat NPK, terus dari nutrisinya dari NPK, terus bagaimana sih Pak perbandingannya, terus aplikasinya, supaya kita bisa menekan kosnya gitu kan. Karena kita tahu hidroponik itu meskipun yang sedikit pasti biaya mahal gitu loh. Pak Terus Bekti, nomor tiga yang terakhir. videonya bisa dinyalakan dulu. Oh ya, nggak apa-apa deh. Saya di kantor sih. Iya. Ya saya lagi di kantor sih sebenarnya. Nomor tiga Pak, nomor tiga. Coba dicarikan solusi ya. Carikan solusi untuk nilai ekonomisnya supaya imbang. Yang tadi sudah ditanyakan sama Sasa sih Pak. Tadi udah ditanyakan sama Sasa nomor 3 ini sebenarnya. Cuma yang saya mau tekankan itu nomor 1 sama nomor 2 Pak. Dan nomor 1 ngukur ppm, kalau kena panas ppm-nya akan naik. Dan nomor 2, coba kita diajarin buat nutrisi. Karena tadi saya sempat dengar Bapak buat dari NPK. Perhitungannya gimana? ppm-nya sampai mana? 1 banding berapa gitu ya. Karena hidroponik ini sebenarnya mainannya orang kaya. Orang setengah ke bawah pasti nggak akan mampu Pak. Karena saya yakin dalam waktu 5 tahun
Kalau nggak serius, hidroponiknya akan mangkrak, Pak. Terus dicarikan cara untuk sinergi antara dinas pertanian dengan dinas PU atau dinas apa, mereka bisa sinergi gitu loh. Terus kalau sudah sinergi, jangan lupa keseimbangan antara pedagang yang di pasar becek sama urban farming itu harus dijaga. Nah, minta solusi Pak, kiranya pertanyaan saya bisa dijelaskan dan menjadi langkah ke depan untuk menjadi Indonesia maju, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Ya, silakan, Pak. Pak Binti ya. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Dan ini sangat penting sekali. Terkait pengukuran pH, apalagi setelah pencampuran ya, itu memang akan tidak stabil ya. Nah, ini tentu diperlukan suatu alat ya, alat yang ada 2 alat yang pengalaman saya itu yang ada hold-nya Pak ya, jangan yang tidak ada hold-nya. Nah, kalau ada hold-nya itu pembacaannya akan stabil ya. Sekian menit Bapak baca kemudian hold gitu ya. Tapi kalau yang pakai alat pengukur yang dia tidak ada hold-nya, itu dia akan berubah dan seiring waktu ya. Gitu. Itu cara yang praktisnya. Gitu. Kalau pakai lakmus itu juga sulit ya, karena penglihatan juga ya. Gitu. Lebih baik pakai yang pH yang ada hold-nya ya. Sekian waktu di hold, kemudian baca gitu. Nah, kemudian terkait NPK ya. Nah, kemudian di sini ada pembuatnya. Mungkin akan lebih bagus mendengar dari yang membuatnya, yaitu dari tim LTH ya. Pak Hafid, ada nggak Pak Hafid di sini? Coba bercerita Pak Hafid. Berapa takarannya? Pak Hafid, ada? Oh ya Pak, punten satu lagi Pak. Tapi nanti kalau tidak ada, kalau boleh satu lagi. Nanti saya akan berikan ya, ada formulanya, gitu ya. Punten Pak, satu lagi, kalau boleh. Pak Habib. Mengenai NPK itu berapa takarannya? Gitu. Tadi Pak Bekti ingin tahu. Ya, karena gini Pak, karena satu tanaman itu kalau ppm-nya terlalu tinggi, dia akan layu atau mati. Jadi mau nggak mau satu tanaman itu harus pas Pak. Ya, apalagi betul. Kita yang awam, itu kan kadarnya kan kita nggak ngerti apa-apa Pak. Nah, makanya jadi, kita coba untuk menekan itu gitu. Ya, jadi ini di Abimix juga kan ada NPK-nya ya. Nah, kemudian ini khusus NPK. Gitu. Nah, nanti yang utama itu konsentrasinya harus diperhatikan. Itu jangan sampai melebihi yang sudah ditentukan ya. Misalkan tahap awal, misalkan tadi 300 ya. Kemudian berikutnya adalah sekitar 500 sampai 700. Selanjutnya 1000. Nah, itu yang tetap harus kita perhatikan dengan menggunakan TDS ataupun electronic conductivity ya. Bukan. Maksud saya bukan begitu, Pak. Maksud saya adalah bagaimana kita buat NPK itu ketika kita nanti encerkan, jadi benar-benar bisa diserap oleh tanaman gitu loh. Kita teman-teman yang sedang belajar tuh ngerti Pak. 300, 500, maksudnya gitu ya. 1000 sampai 1400 itu kita ngerti. Cuman
gimana kita nakarnya NPK itu berapa gram dicampur berapa air, terus itu dalam satu air itu ada berapa konsentratnya, nanti kita bisa uraikan lagi gitu ya. Karena ini asik nih Pak. Ini pembahasan yang asik hari ini gitu loh. Kebetulan asik sekali gitu. Ya. Nah, ini kebetulan Pak Bekti yang kita gunakan adalah NPK yang sudah campuran ya, gitu. Campuran, dan waktu itu tinggal kita dari campuran itu berapa gram atau liter, kemudian untuk sekian volume kebutuhan gitu. Nah, ini nanti mungkin untuk selanjutnya bisa dihitung berapa N-nya, berapa P-nya, dan berapa K-nya gitu. Cuman kemarin kita belum dihitung itu, hanya dalam bentuk campuran NPK, Pak, gitu ya, Pak Bekti. Ya, memang harusnya kalau ada Pak Hafiz itu lebih bagus mungkin formulanya ya, terutama campuran, misalnya berapa gram pupuk NPK harus dicampur atau dicampurkan atau diberikan ke air ya, air sebelum diaplikasikan ke tanaman itu gitu. Jadi supaya kita bisa lebih tepat gitu. Jadi tidak juga terlalu banyak atau terlalu pekat, karena itu juga akan bermasalah saya kira. Tapi kalau juga terlalu sedikit juga akan berkurang nanti atau kurang dari kebutuhan. Nah, baik, sambil nunggu nanti mudah-mudahan Pak Hafiz bisa gabung dengan yang di sini, tetapi yang jelas masih ada beberapa pertanyaan ya Pak Asep mungkin yang perlu Pak Asep jawab atau memberikan klarifikasi. Yang pertama mungkin ini dari Ibu Yuli di Bengkulu. Ya, ini masih masalah pupuk juga. Jadi pupuk nutrisi AB Mix itu yang di pasaran biasanya tidak mencantumkan kandungan hara dan formulasinya. Kira-kira jenis apa yang paling baik? Itu katanya Pak Asep. Ya, jadi memang AB Mix ini ada yang abal-abal ya katanya. Nah, ini untuk mensiasatinya, saya ini kan ke toko yang ada, dia menjamin bahwa AB Mix ini tidak palsu gitu ya. Tidak palsu gitu ya. Memang sulit juga, memang tidak ada garansinya ya. Tapi minimal di toko yang sudah kita kenal baik, misalkan Trubus gitu ya, dan toko pertanian yang sudah dikenal oleh kita gitu ya. Dan juga ada beberapa yang khusus toko hidroponik gitu ya. Nah, itu lebih bagus lagi. Gitu. Jadi kelengkapan hidroponik, nah itu akan lebih baik. Gitu. Pendekatannya hanya itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya kita memang sulit ya. Gitu. Di ada satu pertanyaan yang masih berkaitan dengan AB Mix itu dari Ibu Nunung, Pak Asep nih, apakah ada AB Mix yang organik gitu katanya? Oh, tadi sama ya. Sudah disinggung. Sama dengan yang atas ya. Jadi Bu Nunung, sampai saat ini AB Mix yang disebut organik itu kan tentunya bukan non kimia ya, prinsipnya gitu ya. Nah, sampai saat ini kita belum ada ya. Dan ini memang pertanyaannya bagus sekali ya. Mungkin ke depan ini harus kita mulai ke arah sana ya. AB Mix yang non kimia ya gitu ya. Sampai saat ini belum ada ya, Bu Nunung ya. Gitu. Ya. Selanjutnya ini pertanyaan dari teman kita Mas Liko dari Balingtan Pati. Pertanyaannya adalah bagaimana supply chain management dalam penerapan urban farming. Kira-kira bisa
balik modal berapa bulan dari pertanaman tersebut. Nah, itu mungkin juga. Ya. Ini sudah menghitung-hitung ke bisnis. Tadi ada yang nanya nilai ekonominya ya, Ya. lupa saya. Ya, kebetulan saya juga sudah menghitung ya, return-nya ya, BEP-nya ya, gitu. Pertama dari kelayakannya dulu ya, kelayakannya RC rasionya itu sudah masuk ya, terutama untuk yang vertikultur. Kemudian untuk BEP-nya itu paling lama 1 tahun itu sudah bisa return gitu ya, 1 tahun ya. Gitu. Karena begini, asumsinya umurnya kan 30 hari ya. Gitu. Nah kalau setahun kan berarti berapa itu? 12 ya. Itu sebetulnya udah melebihi gitu. 2 kali lipatnya itu. Gitu. Lepas di luar modal awal ya. Gitu. Terlepas dari modal awal. Jadi setahun saja itu sudah bisa gitu. Terlepas dari modal awal untuk yang greenhouse ya. Ya. Nah, kemudian Pak Asep tadi kebanyakannya kan yang pertanyaan-pertanyaan itu ke arah tanaman ya. Nah, ada juga nih pertanyaan ya, tapi tidak menyebutkan namanya, hanya anonimus. Jadi pertanyaan, saya tertarik dengan sistem dengan ikan. Mohon penjelasannya katanya. Ikan. Ya, masalah ikan mungkin tadi kan belum dijelaskan, ada tanamannya, kemudian ikannya. Nah, mungkin apakah ada hitung-hitungannya gitu. Iya. Soal hubungannya antara tanaman dan ikan, juga mungkin soal panennya. Ya. Ya, memang yang ini terutama di Pandeglang ya, mereka menerapkan sistem ini ya, simbiosis. Karena apa? Karena di sana sebelum hidroponik masuk, mereka sudah punya empang-empang, Pak. Ya. Kemudian pinggirannya itu mereka manfaatkan sistem hidroponik gitu. Nah, jadi kalau secara ekonomis ini juga apa yang sudah dilakukan sebelumnya memiliki empang ini sangat ekonomis karena akan mendapat tambahan gitu. Jadi tentu ya ikan dari dulu sudah mereka tidak usah beli, sekarang sayurannya tidak usah beli gitu. Nah kemudian jenis ikan apa yang biasa mereka gunakan? Saya lihat itu mereka mujair, emas, dan nila biasanya mereka gunakan gitu ya. Nah dengan sistem ini ya juga ada simbiosis hal indikator pencemarannya Pak. Jadi kalau dari pupuknya bermasalah, itu nanti akan bermasalah terhadap ikannya Pak. Jadi ikan itu bisa jadi indikator itunya Pak, kualitasnya begitu. Ya. Itu yang hal-hal yang bisa kita ambil manfaat dengan sistem simbiosis itu ya. Baik, terima kasih Pak Asep. Saya kira kalau yang saya perhatikan di sini untuk yang bertanya, Pak Asep tadi sudah semuanya menjawab. Kecuali Pak itu ya, yang saya PR nanti saya berikan. Untuk saya nggak cantik. NPK itu. NPK ya. Ya. Untuk Pak Bekti. Pak Bekti ya. Saya catat. Ya, mudah-mudahan. Saya buat tayangannya itu. Ya. Dan saya kira waktu kita di sini hampir habis dan tidak ada saya kira pertanyaan lagi. Mudah-mudahan harapan kita dari penyelenggara ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Asep Nugraha Ardiwinata itu bermanfaat bagi kita semua.
Dan yang akan mencoba saya persilahkan, dan mungkin kita akan nanti termasuk mencoba jus ya. mencoba jusnya boleh, jusnya juga ya setelah nanti panen jusnya dibuat juga gitu. Nah, pengalaman saya kebetulan saya punya anak yang pernah nyoba-nyoba juga membuat hidroponik ya. Tapi alhamdulillah lah ya lumayan ada minimal untuk nambah-nambah dapur lah karena hanya di halaman kecil saja, jadi tidak terlalu luas. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua peserta BIMTEK ini dan juga kepada para peserta yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa meningkatkan nilai atau menambah pengetahuan selama kita mengikuti BIMTEK ini. Sekali lagi kepada semuanya, kepada Pak Asep dan tim LTH-nya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan selain bermanfaat dan juga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila dalam mandu acara ini terdapat kekurangan. Saya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.